Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Satriadi Saputra dengan NIM 23060300126. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan tentang model-model komunikasi. Mungkin langsung saja. Komunikasi itu ada tiga. Yang pertama yaitu model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Untuk yang pertama, model komunikasi linear, yaitu ini pertama kali dicetuskan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Model ini menjelaskan komunikasi sebagai proses yang linear atau satu arah, di mana sumber mengirimkan pesan melalui saluran kepada penerima yang mengartikan pesan tersebut. Untuk contohnya yaitu seperti menonton TV, menonton berita, atau membaca koran. Terus dalam model ini fokus utamanya ada bagaimana pesan dapat sampai ke tujuan dengan jelas melalui saluran tertentu. Terdapat 5 elemen utama, yaitu ada sumber, transmitter, saluran, penerima, dan tujuan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu ada efisiensi secara waktu, yaitu sangat cepat karena tidak menunggu respon balik. Untuk kekurangannya mungkin tidak adanya umpan balik atau feedback, karena ini adalah model komunikasi satu arah. Selanjutnya yaitu ada model komunikasi interaksional. Model ini diperkenalkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954. Model komunikasi interaksional ini bersifat dua arah, adanya penyampaian pesan dan orang yang merespon secara langsung maupun melalui media. Tetapi baik pengirim maupun penerima pesan tidak dapat menjadi keduanya sekaligus. Kunci dari model ini yaitu feedback atau umpan balik. Setelah pengirim mengirim pesan, ia akan menunggu respon dari penerima sebelum mengirim pesan berikutnya. Contohnya yaitu seperti dalam sosial media. Terus pada kelebihan untuk komunikasi interaksional ini yaitu dengan akurasi tinggi, adanya konfirmasi dua arah, memastikan pemahaman yang sama. Dan untuk kekurangannya yaitu kurang spontan, yaitu masih mengasumsikan adanya jeda waktu, atau yaitu setelah mengirim suatu pesan yaitu masih menunggu penerima untuk membaca pesan atau membalas pesan tersebut. Selanjutnya yaitu ada model komunikasi transaksional. Model ini dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini yang paling kompleks dan dianggap paling mencerminkan realitas interaksi manusia dalam sehari-hari. Komunikasi ini bersifat transaksional, yang berarti pengirim dan penerima pesan sama-sama berperan aktif dan bertanggung jawab. Terus untuk contoh dari model komunikasi transaksional ini yaitu seperti podcast, seperti kita berbicara sehari-hari. Karena saat kita berbicara, kita juga sedang menerima pesan non-verbal seperti ekspresi wajah atau gestur dari lawan bicara kita. Terus untuk kelebihan yaitu sangat dinamis, mencakup semua elemen komunikasi termasuk bahasa tubuh, dan juga fleksibel juga, sangat adaptif terhadap perubahan situasi yang mendadak. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas tinggi, yaitu sulit dianalisis secara ilmiah karena banyaknya variabel yang tumpang tindih. Untuk analisis relevansi dalam konteks olahraga dalam model linear yaitu mungkin kita kasih contoh pada saat pertandingan sepak bola, saat pelatih berteriak dari pinggir lapangan, lalu
si pemain di dalam lapangan itu merespon tanpa adanya jawaban untuk berbicara. Terus yang mode interaksional pada saat ruang ganti, atau sesi latihan, saat pelatih menjelaskan sesuatu atau taktik, dan pada saat pemain tidak paham mungkin bisa langsung bertanya. Terus untuk transaksional, ini adalah yang paling krusial dan aplikatif dalam dinamika tim. Mungkin saat pemain basket melakukan no look pass, terjadi komunikasi transaksional tanpa kata-kata. Misalnya pemain A bergerak, pemain B membaca pergerakannya, dan bola dioper secara cepat. Mungkin keberhasilan tim profesional sangat bergantung pada seberapa baik model transaksional ini berjalan di antara para atlet. Dan mungkin untuk performa teknis di lapangan, model transaksional ini adalah yang paling unggul karena mencakup insting, bahasa tubuh, dan sinkronisasi antar pemain secara real time. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.